akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Itu saya sendiri, Fitriani, sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Leri, ada Riki Riyundi Islami, ada Syarifah, dan Ella. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang harus dihormati dan dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Syarifah. Menurut Syarifah, apa sih faktor yang mempengaruhi hak asasi manusia? Menurut saya, faktor penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama yaitu salah satu faktor penyebab internal kasus pelanggaran hak asasi manusia ialah rendahnya kesadaran akan pentingnya HAM. Banyak orang yang tidak memperhatikan perlindungan hak asasi manusia karena merasa kepentingannya telah terpenuhi. Yang kedua, sikap egois. Masih dari faktor internal, egois merupakan salah satu penyebab paling utama hilanglah hak seseorang. Sikap egois membuat pelaku merasa kepentingan dirinya ialah yang utama sehingga kurang membuka diri terhadap hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kerap dilakukan oleh kalangan elit politik demi melindungi kepentingannya seperti melenyapkan lawan politik. Yang keempat, sistem hukum tidak berjalan. Faktor penyebab pelanggaran HAM selanjutnya seperti tidak tegasnya aparat penegakan hukum dalam menindak pelaku mengakibatkan kasus semakin banyak terjadi. Yang kelima, tingginya perilaku intoleransi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi karena tingginya intoleransi di Indonesia sehingga mengancam stabilitas nasional. Sikap intoleransi meliputi membedakan ras, suku, dan agama tertentu sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Terima kasih kepada Syarifah. Dari tema hak asasi manusia, kami mengambil contoh kasus yaitu tentang human trafficking. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga menyangkut bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 ayat 1, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Terima kasih kepada Ella. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ricky.
Mengapa sih perdagangan orang tuh bisa terjadi? Sumber terjadinya perdagangan orang atau disebut human trafficking adalah karena kemiskinan. Kemiskinan selalu identik dengan masyarakat ekonomi lemah, di mana masyarakat sangat mudah terganggu oleh berbagai persoalan kehidupan. Dalam kondisi demikian, mereka akan mudah terbujuk untuk berbuat kejahatan atau menjadi korban trafficking. Baik, terima kasih kepada Riki. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Leri. Menurut Leri, apa aja sih bentuk-bentuk perdagangan orang itu? Bentuk-bentuk perdagangan orang yang sering dijumpai adalah pelacuran dan eksploitasi sosial, termasuk eksploitasi anak atau pedofilia, menjadi pekerja migran baik legal maupun ilegal. Habis itu adopsi anak maupun ilegal atau legal, pekerja jamaah seperti kerja rumah tangga, pengemis, mereka yang ada di industri pornografi, distribusi obat, perdagangan organ sebagai penari, pengantin wanita yang asing, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Baik, terima kasih Leri. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Syarifah. Menurut Syarifah, bagaimana sih upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang itu? Menurut saya, dari kasus tindakan perdagangan orang perlu diadakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain seperti yang pertama, melakukan pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Yang kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindakan pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Yang keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak-anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Dari semua upaya itu juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintahan, swasta, dan LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan, termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi ini adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam pengurusan syarat-syarat TKI. Baik, terima kasih kepada Syarifah. Baik, saya ingin bertanya kepada Ella. Sanksi apa yang diterima oleh pelaku human trafficking ini? Menurut Ella tuh sanksi apa? Nah, sanksi yang dapat diterima dari pelaku ini seperti kurungan penjara atau denda. Nah, sanksi kurungan penjara ini minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan sejumlah 150 sampai 600 juta rupiah. Sementara untuk perusahaan sanksi penjaranya minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun atau denda minimal sebesar 360 juta rupiah dan maksimal sebesar 1,8 miliar. Baik, terima kasih Ella. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi kami tentang human trafficking. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.